suci menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja serentak merayakan hari raya penampakan Tuhan. Apakah artinya ini bagi kita yang hidup di Indonesia, atau lebih gampangnya apa artinya ini bagi gereja di Indonesia? Apakah perlu kadang-kadang kita itu bermimpi, ya? Ya memang orang hidup harus punya impian supaya dia maju, ya. Tapi jangan hidup dalam mimpi-mimpi. Impian sangat perlu, ya. Misalnya mungkin dulu orang-orang itu zaman dulu belum ada kendaraan mobil, mereka bermimpi ada mobil bisa jauh lebih cepat daripada binatang ataupun sepeda, ya. Lalu mereka berupaya dan berjuang, ya. Serta pasti juga disertai memohon doa supaya bisa mewujudkan, ya. Orang yang hidup dalam mimpi-mimpi itu, dia punya mimpi, tapi cuma mengandekan, jadi nggak akan terwujud, ya. Tidak pernah akan terwujud, ya. Contoh misalnya
saudara-saudara ini kalau ke gereja, entah karena kesibukan, hanya hari Minggu, ya, atau napas, Natal dan Paskah saja kelihatan, ya. Terus Anda itu juga pengen, aku kok kepengen ya setiap minggu. Nah, tapi ya jangan hanya kepengen, itu mimpi-mimpi tok. Kapan ya? Ya Anda harus berjuang mengalahkan supaya hari Minggu bisa datang, kan begitu. Bukan enak ya kalau gitu ya bisa hari Minggu. Ataupun mungkin yang hari Minggu punya impian ya. Wah, umpama aku bisa misa harian itu gimana ya? Tapi kalau kalau bisa mesti indah ya. Iku kue urip dalam mimpi-mimpi. Punya impian tapi tidak kau wujudkan karena kamu tidak mau berjuang, tidak mau berupaya. Ya akhirnya sepanjang segala abad sampai kiamat ya tetap napas. Karena tidak ada kita itu berjuang. Gereja kita itu ya rasanya perlu seperti itu. Ya. Di tengah-tengah di Indonesia ini kan banyak suku-suku, ya. Ada banyak agama. Gak punya impian suatu saat itu rukun gitu loh. Nggak saling kafir mengkafirkan, nggak kepengen. Ya Romo kepengen, tapi gak mau ada perwujudan. Ya akhirnya kita selama ini hanya ya hidup di Indonesia itu menurut saya beragama, lalu kita melakukannya seturut ya ritual-ritual, tetapi tidak terjadi atau tidak teraktualisasikan dalam kehidupan bersama. Iku rak beragama. Karena itu Yesus itu datang ke dunia itu tidak mau bawa agama. Sekalipun dia datang di Yahudi, dia tidak bawa agama karena tahu agama bikin ribet. Kalau kita mau jujur, bikin orang saling cela-mencela. Gak ada kerukunan sebetulnya ya. Umpama soal misalnya hal-hal yang sangat mendasar yang orang lain tidak bisa, ya sudahlah ya. Tapi misalnya di sini ada orang Buddha datang, orang Kristen datang, orang Muslim datang. Kira-kira Anda ngamuk apa ora? Saya tanya, kalau ada orang datang selain Katolik ikut, Anda ngamuk apa gimana? Atau Anda itu mengganggu tok ae? Gimana menurut Anda? Misalnya, kalau saya tak jarno, ngapain? Kalau kita seperti itu, kita mau ke situ, mendengarkan apa yang disampaikan pemimpin dalam ibadah itu. Rapi, wayahe komune yo diajak diomongi ojo, kan gak nopo toh. Atau kita datang ke masjid, ya. Kita ndak berdoa dengan caranya kan nggak apa-apa. Mungkin ada yang disampaikan oleh pemimpinnya atau kiai ustadznya, kita dengar sesuatu yang baik. Emang kalau dimasuki orang lain terus, wah, iki dongaku jadi enggak berkenan di hadirat Allah gara-gara ada orang kafir. Loh. Ya kita itu berarti hanya beragama yang diperintahkan kayak robot dalam agama ini. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari raya penampakan Tuhan. Apa itu artinya buat gereja diri kita di Indonesia?
Apa sih artinya hari raya penampakan Tuhan? Hari raya penampakan Tuhan ini sering dikenal sebagai Natal kedua. Natal yang pertama, kelahiran Yesus itu penampakan Tuhan yang pertama. Kita merayakan hari raya Natal. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak sekedar merayakan, tapi kita mau menggali di balik perayaan Natal itu apa sih? Apa sih artinya rahasia Natal? Anda ngerti enggak? Atau pokoknya sesuk 24 selawe malam-malam misa, besok minggu 25 misa lagi. Apa yang harus saya persiapkan? Oh, nanti kalau datang saya siap-siap pakai baju baru, pakaian baru. Besok tanggal 25 pestanya. Ibu-ibu, emak-emak siap menyiapkan menu-menu makanan sepanjang tahun, begitu terus, gak bosen tak? Tahun baru ya gitu-gitu aja, jam 12 selesai sudah. Kalau perlu dilanjutkan dengan minum-minum sampai pagi. Apa yang kau maknai dengan perayaan tahun baru? Harusnya tahun baru angkanya berubah, ya juga mestinya kita harus manusianya ikut berubah. Dulu itu pelite setengah mati, sekarang murah hati, gitu loh. Ya. Itu baru kamu memaknai. Kalau tidak ya kamu hanya setiap tahun ritual begitu, setelah itu selesai. Ya. Tidak ada sesuatu yang berubah. Dulu barangkali kurang memperhatikan istri dan anak-anaknya, sekarang punya waktu. Dulu tidak pernah buka-buka Alkitab, sekarang mulai buka-buka. Loh. Ya, itu berarti baru makna. Setiap orang punya perubahan itu. Tetapi kalau tidak, ya sama saja engkau tidak bisa melihat sesuatu yang baru. Lihat itu. Seperti orang-orang Majus ini, apa sih rahasia Natal itu? Rahasia Natal itu Allah mau datang dengan diselubungi yang insani. Allah yang dulu roh itu sekarang yang tidak dapat dilihat, sekarang mau mewujudkan dirinya dibungkus dalam hal insani, yaitu kemanusiaan. Kalau kita tidak siap, kita akan menolak kehadirannya. Emang ada orang yang mau begitu saja percaya? Yesus itu apalah? Firman Allah yang berfirman, firmannya itu nanti akan dibungkus dengan yang insani, daging kita datang ke dunia. Bukan kita manusia Yesus kok kita tuhankan, kewalik. Justru Tuhan yang mau datang dalam wujud insani seperti kita. Banyak kan yang menolak. Bahkan orang Yahudi sendiri yang merindukan Mesias, tapi hanya merindukan, tidak mau mewujudkan. Orang Yahudi, orang yang hidup sering hidup dalam mimpi-mimpi. Hidup dalam punya mimpi lah. Karena kita lihat dalam perjalanannya nabi-nabi itu sering bermimpi, Yusuf bermimpi. Tapi mereka menanggapi sehingga maju. Kita ini cuma senengnya ngimpi terus.
tapi tidak mau mewujudkannya. Lah kalau Anda punya kerinduan tadi itu loh, oh aku ingin kalau ke gereja setiap minggu, ya wujudno, aja mek aku pengen yo ning gereja setiap minggu. Ya kalau cuma gitu-gitu tok aja ya kita hanya jadi kayak robot ya. Nah, kalau kita mengetahui rahasia Natal seperti ini yang kedua kalinya, karena dia mau menampakkan diri kepada orang-orang sederhana, para gembala, orang-orang Majus, ya. Karena itu mereka mau hidup berjuang dan dituntun Tuhan. Orang Majus itu ketika mencari Allah yang terselubung dalam insani, mereka dari timur datang ke Yerusalem. Mereka mungkin dalam perjalanan panjang jauh. Karena itu mereka dituntun oleh bintang. Sehingga mereka selalu, ya istilahnya begini kan, berdoa. Ya. Memohon petunjuk supaya aku bisa menemukan rahasia Natal itu Allah yang terselubung. Sedangkan Herodes, orang-orang yang mewakili jahat, dia tidak mampu melihat Allah dalam bungkus insani, hingga nggak ngerti di mana dia. Sama kalau kita sering apa itu hidup kita ini dikuasai oleh kejahatan-kejahatan, engkau tidak akan melihat kebaikan Allah. Engkau tidak akan punya belas kasih, bela rasa, ya. Tidak ada. Karena yang ada lain selamanya itu. Orang-orang Majus, para gembala, menemukan Allah yang dibungkus dalam insaninya ketika mereka diberi petunjuk oleh bintang. Karena itu mereka selalu melihat bintang di langit. Sedangkan orang yang mabuk, ya, kejahatan, itu melihat bintang di mana. Kalau ada, Anda pernah mabuk enggak atau minum minuman itu? Pernah enggak? Enggak, belum ngomong ini. Ya. Coba tanya bintang di mana? Pasti dia jawab di botol. Emang bintang kan di botol. Sepanjang segala abad kalau dia terus minum itu, dia tidak akan bilang bintang itu di langit. Pasti bintang di mana? Di botol itu tadi loh, bir bintang. Karena diselubungi kejahatan, tidak melihat. Mereka ininya enak-enak, orang bermimpi itu enak kan? Apalagi kalau mimpinya aduh tertindas, lalu kemudian tidak tertindas. Kalau bisa diperpanjang mimpinya, tapi dalam kenyataannya tidak. Maka orang-orang yang mabuk-mabuk itu tidak akan pernah bilang bintang itu ada di langit. Ya mesti hanya satu, di botol. Kalau tidak di botol itu bukan bintang. Karena kalau apa itu bintangnya di langit, nanti kan dia tidak bisa minum. Kan sesederhana itu aja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu tugas kita gereja di Indonesia, diri kita itu, kalau tadi rahasia Natal bahkan 2 kali menampakkan wujudnya, yaitu yang ilahi hadir dalam bungkus insani. Sekarang Anda ditantang lewat hari penampakan Tuhan. Tanya pada diri Anda masing-masing, beranikah sekarang kalau kamu bisa melihat Allah yang ilahi datang ke insani? Beranikah sekarang saudara-saudari
Sahabat-sahabat umatku terkasih, beranikah Anda yang insani menunjukkan kepada orang lain, kepada dunia, menampilkan yang ilahi? Berani apa Anda? Kedagingan Anda insani, kalau Anda disakiti, Anda akan berencana apa? Saya tanya, pernah disakiti enggak? Hah? Loh, gak ngomong, berarti gak tahu yo. Pernah apa enggak? Saking bolak-balik gak omong, berkali-kali ngomong. Apa yang kau rencanakan, pastilah kau akan balas benci. Itu insani, kau tampilkan insani. Sekarang kau telah terima Yesus, kau dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kata Yohanes, dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus yang memampukan engkau. Kalau begitu praktisnya gimana sih Romo? Yaitu tadi loh, kalau umumnya dunia kedagingan kita ini dibenci, kita itu kan mau balas benci. Nah itu kau menampilkan yang insani dengan insani. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya istilah peribahasanya begitu, bahasa pengandiannya. Ya. Tapi kalau kau disakiti, beranikah kau tampilkan yang ilahi? Untuk apa tidak membalas? Anda wani mengampuni. Itu baru namanya kau memaknai hari raya penampakan Tuhan. Kau memaknai apa rahasia Natal itu tadi. Berani enggak? Kalau enggak, kau enggak bisa temukan. Ya Anda hanya cukup orang beragama, selesai. Jangan berharap akan mengenali Allah yang hadir dalam yang insani. Karena kau tidak bisa mewujudkan yang insani itu dalam orang menangkap yang ilahi itu. Misalnya contoh, Anda tidak diucapin selamat hari raya Natal. Terus Anda itu punya gawe bersyukur. Lah gak usah dikei iku. Lapo kaya Natal kene gak diucapi kok. Itu insani dengan insani. Kalau insani kok keluarkan yang ilahi, kita tidak diucapi tidak apa-apa, kita bersyukur, kita kirimi makanan itu. Soal dia tidak terima soal lain, tapi hatimu itu loh mau menunjukkan yang ilahi. Ketika mereka mendapatkan kesusahan, ada yang sakit, yuk kita kunjungi. Itu gak dia yuk gak peduli ambek. Kau hanya dininabubukan oleh perintah-perintah ritual dalam agama dan sama sekali tidak bermanfaat. Cobalah kalau kita sekali-kali datang ke pengajian, tidak saling mengafirkan, kan Indonesia ini jadi indah, orang hidup rukun dan damai. Ya karena kita tidak bisa melihat hal itu, karena itu sebetulnya Natal itu adalah Natal seluruh bangsa. Allah mau datang mengubah bangsa-bangsa yang sedang dalam kegelapan. Memang Yesus lahir di Yerusalem, tetapi Natal ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Sekalipun dia menampakkan yang insani itu di tanah Yahudi, tapi berhubung kita telah menerima dia berkat baptisan, mari kita merayakan rahasia Natal, penampakan Tuhan. Kita masing-masing mau menampilkan yang insani ini, kita tampilkan yang ilahi supaya orang tahu
bahwa kalian benar-benar adalah anak-anak Allah yang telah melihat yang ilahi hadir dalam yang insani, yaitu dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Amin.